Halo teman-teman, perkenalkan saya Wisnu Wahis Pambudi dari kelas AK304. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis perbandingan strategi digital marketing dari dua brand smartphone terkenal di Indonesia, yaitu Oppo dan juga Vivo. Kenapa sih saya memilih brand ini? Karena mereka berada dalam segmen pasar yang sama, yaitu smartphone kelas mid-range dan juga bersaing secara ketat di pasar Indonesia. Secara umum, Oppo dan Vivo itu sama-sama kuat di pasar Indonesia. Keduanya menggabungkan strategi offline seperti toko fisik dan juga promotor dengan strategi online seperti media sosial dan juga marketplace. Tapi, walaupun terlihat mirip, pendekatan branding mereka sebenarnya berbeda kok. Oppo itu lebih fokus membangun image sebagai smartphone dengan kamera premium, sedangkan Vivo itu menonjolkan desain stylish dan juga cocok banget untuk tren anak muda. Selanjutnya, strategi digital marketing dari Oppo. Kalau dilihat dari Oppo, mereka sangat konsisten dengan positioning sebagai ahli potret premium. Nah, strateginya apa aja sih? Antara lain, yang pertama menggunakan brand ambassador artis terkenal. Yang kedua, konten visual yang terlihat estetik namun juga tetap premium. Ketiga, iklan aktif di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kemudian yang terakhir, sering mengadakan flash sale di Shopee maupun di Tokopedia. Jadi, Oppo ini bermain di persepsi kualitas dan juga kepercayaan jangka panjang kepada konsumen. Sementara itu, Vivo itu sebagai inovator gaya hidup yang trendy. Vivo lebih aktif dan juga agresif dalam mengikuti tren. Strateginya antara lain banyak mensponsori event musik dan juga olahraga, seperti lari misalnya. Yang kedua, menggunakan influencer sebagai gaya hidup. Yang ketiga, promosi yang menyasar Gen Z. Dan yang terakhir, iklan digital yang cukup agresif di marketplace. Vivo itu lebih fleksibel, namun cepat mengikuti selera pasar, terutama untuk generasi anak muda. Kemudian selanjutnya mengenai mesin digital di balik layar. Nah, kalau kita membahas mengenai teknologi digital di balik layar ini, baik Vivo maupun dari Oppo, itu sebenarnya keduanya sudah menggunakan pendekatan strategi digital yang sangat modern dan juga berbasis data atau data driven. Artinya apa? Artinya mereka tidak hanya menebak-nebak target pasarnya, tapi menggunakan data konsumen untuk mengambil keputusan pemasaran. Nah, kalau kita melihat pertama dari Oppo sendiri, eh, pendekatan pertama yaitu ada integrasi e-commerce. Oppo sudah terhubung secara langsung dengan marketplace seperti halnya Shopee dan juga Tokopedia. Jadi setiap campaign digital langsung diarahkan ke halaman pembelian sehingga proses dari melihat iklan sampai dengan membeli menjadi lebih cepat dan juga praktis tentunya. Kedua, yaitu AI sebagai kamera untuk menambah nilai jual. Oppo memanfaatkan teknologi artificial intelligence pada fitur kameranya seperti AI beauty, portrait, enhancement, dan juga scene recognition. Fitur ini bukan hanya teknologi produk, tetapi juga dijadikan sebagai bahan utama dalam promosi dalam digital mereka. Ketiga, yaitu ada algoritma digital ads atau periklanan. Oppo menggunakan sistem iklan berbasis algoritma di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Artinya apa? Iklan mereka ditargetkan berdasarkan minat, usia, dan juga perilaku dari pengguna sehingga lebih tepat sasaran. Kemudian yang keempat yaitu data analitik untuk segmentasi pasar. Oppo sendiri menganalisis data konsumen untuk mengetahui siapa saja yang paling sering eh, produknya dibeli. Nah, dari daerah mana saja mereka ataupun penjualannya lebih tinggi dan juga tipe apa yang paling banyak diminati. Nah, dari situ mereka menentukan strategi untuk promosi berikutnya. Nah, melihat dari brand sebelah yaitu di brand Vivo, Vivo juga menggunakan teknologi digital yang tak kalah canggih tentunya. Pertama, yaitu mereka menggunakan retargeting ads di marketplace. Jika seseorang pernah melihat produk Vivo tapi belum pernah membelinya, sistem akan menampilkan kembali iklan produk tersebut. Ini disebut sebagai retargeting. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kemungkinan pembelian. Selanjutnya, yang kedua yaitu social media analytics. Vivo menganalisis performa konten di media sosial seperti jumlah target dan juga engagement, komentar, dan juga share.
Dari data tersebut, mereka bisa mengetahui jenis konten apa yang paling disukai oleh anak muda. Nah, ketiga yaitu tracking performa influencer. Vivo tidak hanya menggunakan influencer, tapi juga mengukur efektivitasnya. Mereka melihat berapa banyak klik, penjualan, dan juga engagement yang dihasilkan dari setiap influencer. Keempat, atau yang terakhir, yaitu AI marketing untuk fitur kameranya. Seperti Oppo maksud saya, Vivo juga menggunakan AI pada fitur kameranya, dan teknologi ini diposisikan sebagai nilai jual utama dalam kampanye digital mereka. Selanjutnya yaitu mengenai medan pertempuran terkait dengan target pasar dan juga kompetisinya. Nah, untuk yang pertama yaitu Oppo itu lebih menyasar ke kelas menengah atau mid-range dan juga orang yang suka fotografi atau aktif di media sosial. Sementara itu, Vivo itu lebih fokus ke Gen Z, pelajar, mahasiswa, dan juga konsumen yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Nah, kedua brand tersebut ini sama-sama itu mereka bersaing di kelas mid-range atau segmentasi kelas menengah ya, sekitar harganya di juta sampai dengan 5 juta rupiah. Dan juga menghadapi kompetitor lain seperti hanya Samsung, Xiaomi, dan juga Realme tentunya. Selanjutnya kita memasuki ke analisis kelebihan dan juga kekurangan. Kalau menurut analisis saya, kekuatan Oppo itu terletak ada di branding yang sangat kuat dan juga image kelas premium terhadap kualitas kameranya. Tetapi kekurangannya itu relatif harga sedikit lebih tinggi dan juga terlalu fokus pada kameranya. Sementara itu di Vivo itu unggul dalam desain menarik dan juga harga yang kompetitif. Namun branding positioningnya belum sekuat Oppo dan juga belum jangka panjang tentunya. Selain itu, tantangan keduanya adalah siklus rilis produk yang sangat cepat, sehingga produk lama itu terkesan cepat tergantikan tentunya. Nah, kalau kita ngomongin masalah rilis produk yang sangat cepat, baik juga Oppo dan juga Vivo, itu kalau kita bisa lihat dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang ini, produk-produk mereka itu sangat cepat perubahannya di kelas mid-range tentunya. Setahun bisa 2 sampai 3 kali perilisan. Nah, keduanya ini akan memberikan dampak terhadap konsumen. Yang pertama, produk dianggap menjadi lebih cepat ketinggalan zaman daripada produk-produk yang setelah rilis. Kemudian, konsumen itu juga merasa nilai produk turun drastis dalam waktu singkat, sehingga nilai harga jualnya itu sangat turun drastis ketika akan dijual kembali untuk kita membeli produk yang lebih baru tentunya. Nah, resikonya apa sih? Resikonya untuk kedua brand ini adalah memiliki produk yang sangat cepat untuk tergantikan, sehingga dari konsumen terkadang merasa kurang puas terhadap produk atau brandnya yang baru launching tersebut. Selanjutnya mengenai kritik dan juga perspektif strategis. Nah, kalau menurut saya pribadi, Oppo itu lebih unggul dalam membangun branding jangka panjang dan juga kepercayaan terhadap konsumennya. Sementara itu, di produk sebelah yaitu Vivo lebih unggul dalam fleksibilitas dan juga mengikuti tren masa kini. Nah, kalau disederhanakan sih, saya bisa bilang Oppo itu bermain di trust atau kepercayaan terhadap konsumennya, sementara itu Vivo itu bermain di tren, yaitu yang sedang cocok atau sedang ngetren di kalangan anak muda zaman sekarang tentunya. Nah, kesimpulannya, meskipun strategi digital marketing keduanya terlihat mirip baik Oppo maupun Vivo, namun eksekusi branding menjadi pembeda utamanya. Oppo sukses membangun konsistensi pada kualitas kamera dan juga image premium jangka panjangnya. Sementara Vivo itu sukses karena desain yang sangat trendy dan juga harga yang sangat kompetitif untuk Gen Z. Nah, keduanya berhasil mengubah strategi digital marketing menjadi penjualan yang lebih tinggi melalui integrasi online dan juga offline. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya mengenai penjelasan analisis digital marketing dari dua brand produk dari Oppo dan juga Vivo. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.